Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kembali kita melanjutkan kajian bersama Muslimah Academy yang insyaallah akan mengangkat tema bagaimana kiat seorang muslimah dalam mengisi Ramadan. Dalam situasi apapun kita butuh ilmu. Walaupun mungkin berita berseliweran berkaitan dengan fenomena yang sekarang sedang viral, yaitu perang yang terjadi di Timur Tengah. Namun kita terus untuk belajar mengenali apa yang penting untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita tidak hanya tenggelam dalam euforia berita, hanya mengikuti apa yang viral, tapi kita justru melupakan bagian yang paling kita butuhkan, yaitu belajar berkaitan dengan hal penting dalam kegiatan agama kita. Di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang bagaimana seorang muslimah dia bisa mengisi Ramadan dengan maksimal. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar kita perlu memahami bahwa pada prinsipnya lelaki dan wanita memiliki tugas yang sama. Wanita mendapatkan perintah untuk beribadah sebagaimana lelaki, karena semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ini berlaku untuk semuanya, baik lelaki maupun perempuan. Maka sebagaimana lelaki diperintahkan untuk taat kepada Allah, demikian pula wanita diperintahkan untuk taat kepadanya. Sebagaimana puasa bisa mengantarkan seorang lelaki menjadi hamba yang bertakwa, maka demikian pula puasa bisa mengantarkan wanita menjadi hamba yang bertakwa. Masing-masing punya peluang yang sama. Di samping itu, secara umum aturan yang berlaku bagi laki-laki dalam masalah syariat sama sebagaimana yang berlaku bagi wanita. Jadi kita tulis di sini bahwa aturan syariat yang berlaku bagi lelaki sama dengan aturan syariat yang berlaku bagi wanita. Nabi SAW pernah mengatakan, An-nisa saqaiqur rijal. An-nisa'u syaqaiq ar-rijal. Wanita itu syaqaiqur rijal. Syaqaiq itu bentuk jamak dari kata syaqiq. Syaqiq artinya saudara kandung. Disebut sebagai syaqaiqur rijal, wanita itu saudara kandungnya lelaki, karena wanita dan lelaki itu pada asalnya sama. Aturan syariat yang berlaku bagi lelaki pada asalnya sama, umumnya sama dengan apa yang berlaku bagi wanita, kecuali bagian tertentu yang di situ dibedakan. Ya, misalnya berkaitan dengan masalah bagi waris, itu beda antara laki dan perempuan jatahnya. Kemudian berkaitan dengan hukum yang berlaku bagi wanita yang sedang haid, lelaki tidak mengalami haid. Hukum yang berlaku bagi lelaki berkaitan dengan sholat jamaah, wanita tidak wajib sholat jamaah, tidak wajib jumatan, dan seterusnya. Tapi pada umumnya hukum yang berlaku bagi laki-laki sama dengan wanita. Selanjutnya, ketika kita mengakui bahasanya hukumnya sama, maka wanita mendapat janji yang sama sebagaimana lelaki. Sehingga siapapun yang beramal dengan baik
akan mendapatkan balasan yang sebanding dengan kualitas amalnya. Berlaku umum, baik laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha." Siapa yang mengerjakan amal saleh, baik lelaki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah, mereka itu akan masuk surga, wala yudlamuna naqira, dan mereka tidak dizalimi naqiran sedikit pun. Baik lelaki maupun wanita masing-masing punya peluang yang sama untuk menjadi hamba yang bertakwa, dan tidak ada istilah pahala wanita setengah lelaki, tidak ada. Sehingga dalam hal ini perlombaan untuk bisa menjadi hamba yang bertakwa sama antara laki-laki dengan perempuan. Maka ketika seorang wanita ini memiliki kualitas amal yang tinggi, dia bisa mengalahkan banyak lelaki. Seorang Aisyah radhiyallahu anha bisa mengalahkan ribuan lelaki di zaman sekarang. Seorang Khadijah radhiyallahu anha bisa mengalahkan jutaan lelaki di masa sekarang. Seorang Maryam radhiyallahu anha bisa mengalahkan jutaan lelaki di masa sekarang. Demikian pula seorang Asia, istrinya Fir'aun, seorang Hajar, istrinya Ibrahim alaihissalam, bisa mengalahkan jutaan lelaki. Mereka wanita-wanita hebat yang dikenang oleh Allah dalam sejarah dan dikenang oleh kaum muslimin, sehingga nama mereka sering diangkat untuk menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Baik, hanya saja di kesempatan ini saya akan sebutkan beberapa poin berkaitan dengan kegiatan yang banyak bersinggungan langsung dengan aktivitas wanita. Di sini kita sebutkan tentang masalah menyiapkan sahur, karena umumnya ibu-ibu yang lebih aktif menyiapkan sahur. Kemudian masalah persiapan hampers, mungkin ibu-ibu akan menyediakan hampers hadiah bagi tetangganya, temannya, masyarakatnya, dan seterusnya. Tentang bahaya ghibah, ini berlaku umum baik laki maupun perempuan, tapi penekanannya bagi para perempuan jangan sampai membiasakan ghibah dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika Ramadan. Lalu waspadalah jangan sampai menjadi sebab dosa bagi orang lain. Lalu berkaitan dengan persiapan berbuka, kemudian wanita tarawih di rumah ataukah di masjid, dan yang terakhir adalah haid dan Al-Quran. Baik, kita akan bahas satu-satu, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita terbatas, sebab sekarang saya berada di masjid yang nanti akan berlanjut dengan kajian menjelang berbuka. Sekarang kita akan langsung masuk pada masalah menyiapkan sahur. Salah satu di antara aktivitas yang dilakukan oleh para ummahat ketika Ramadan adalah mereka lebih aktif menyiapkan sahur daripada bapak-bapak. Bahkan kadang suaminya masih tidur, tapi istrinya sudah menyiapkan sahur. Kadang suaminya sholat membaca Quran, istrinya sibuk masak. Ada apa di sana? Pertama, yang perlu Anda pahami bahwa saat Anda menyiapkan sahur, baik dengan masak atau dengan menghangatkan makanan yang sudah disiapkan atau apapun itu, hakikatnya adalah sedang tolong-menolong dalam kebaikan, membantu orang lain untuk berbuat taat, dan ini akan bernilai pahala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Lakukanlah tolong-menolong dalam albir, amal saleh, wat taqwa, dan ketakwaan. Lakukanlah tolong-menolong dalam ketakwaan dan amal saleh. Baik, alhamdulillah sudah berhasil menyambung kembali.
Jadi saat Anda menyiapkan sahur, audio sudah bagus? Udah. Bismillah. Belum. Ya, minta tolong. Udah. Nah. Baik, alhamdulillah sudah berhasil nyambung kembali ya. Jadi maksud saya begini, saat Anda menyiapkan sahur, karena hakikatnya adalah sedang membantu orang lain untuk melakukan ketaatan, maka jangan sampai ada perasaan, kenapa kok harus ibu-ibu dulu yang bangun lebih awal, kenapa bapak-bapaknya masih tiduran dan seterusnya. Karena sebenarnya Anda punya peluang pahala. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mungkin Anda capek duluan, tapi tidak jadi masalah, karena ini bagian dari bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Selanjutnya, ada yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kegiatan Anda ketika menyiapkan sahur, bahwa waktu sahur adalah waktu untuk istighfar. Waktu untuk istighfar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter orang soleh. Di antaranya as-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfiqin, wal-mustaghfirin bil ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, al-munfiqin, orang-orang yang gemar berinfak. Kemudian di antara karakternya adalah wal mustaghfirin bil ashar, mereka adalah orang-orang yang rajin istighfar di waktu sahur. Maka saat ibu-ibu sedang menyiapkan sahur, sambil masak apapun, sambil beraktivitas apapun, cuci piring atau apapun, Anda banyak istighfar. Baca astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sehingga sayang sekali kalau waktu seperti ini hanya dipakai untuk sambil nonton. Kadang kan ada tayangan menemani sahur, atau tayangan ketika sudah mendekati subuh. Orang nonton di TV, mungkin ada tanya jawab atau apa yang berhadiah. Ya memang itu hal yang istimewa untuk bisa menemani aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim, biar mereka nggak tidur. Cuman sangat disayangkan jika ternyata itu mengganggu konsentrasi dia sehingga dia nggak bisa banyak istighfar. Maka perbanyaklah istighfar di momentum seperti ini, karena ini adalah waktu yang istimewa untuk banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, setelah beliau ketemu dengan Yusuf, anak-anaknya, kakak-kakaknya Yusuf yang mereka pernah berbuat jahat kepada Yusuf, itu kemudian meminta kepada Nabi Yakub agar memohonkan ampunan untuknya. Agar memohonkan ampunan untuknya. Lalu apa yang dilakukan oleh Yakub alaihissalam? Nabi Yakub alaihissalam memohonkan ampunan untuk mereka di waktu sahur. Dan ini salah satu di antara keistimewaan memohonkan ampun di waktu sahur. Baik.
Kemudian lain daripada itu, waktu sahur adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu mustajab untuk berdoa. Oleh karena itu, pada saat Anda berada di waktu sahur, mungkin di luar Ramadan kita belum bangun. Saat Ramadan, walhamdulillah kita bisa rutin setiap hari seperti itu. Maka jangan sia-siakan waktu sahur untuk banyak berdoa kepada Allah. Tapi sambil masak apa bisa berdoa, Pak? Berdoa bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Itulah waktu sepertiga malam terakhir, di mana Allah Ta'ala mendekat kepada hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya." Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ketika sudah tersisa sepertiga malam yang terakhir, yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah mendekat ke langit dunia, mendekat kepada hambanya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "May yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabahi. "May yas'aluni fa u'tiyah." Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. "May yastaghfiruni fa aghfiralah." Dan siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Sehingga jangan habiskan waktu sahur Anda hanya untuk masak dan makan. Padahal ini adalah waktu yang istimewa. Anda bisa manfaatkan untuk banyak istighfar dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu kesulitan untuk mendapatkan waktu yang mustajab, sampai kadang ketika ada temannya yang sedang berangkat untuk umroh, yang berangkat untuk haji, banyak yang titip doa, "Tolong doakan saya, tolong doakan saya." Padahal dia bisa menjumpai waktu yang mustajab itu saat di sepertiga malam yang terakhir, ketika dia sedang menyiapkan sahur, dan ternyata itu dia sia-siakan. Maka sangat sayang kalau waktu yang istimewa seperti ini. Belum tentu di luar Ramadan Anda bisa melakukannya. Banyak di antara kita yang bangun tidur ketika di luar Ramadan setelah azan subuh. Saat Ramadan kita bisa bangun sebelum subuh, dan itu mungkin setiap hari. Ritme jam biologis kita bergeser. Maka dalam kesempatan itu manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini catatan berkaitan dengan persiapan sahur. Selanjutnya saya akan beralih ke masalah hamper. Memang dianjurkan untuk saling memberi hadiah dalam rangka menimbulkan suasana kerukunan dan ukhuwah Islamiyah. Nabi SAW pernah bersabda, "Tahadau tahabbu." Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan karena ini adalah hadiah, maka kalau bisa ketika Anda memberi kepada orang lain, Anda cantumkan nama. Cantumkan nama ketika memberi. Sehingga disinilah kita bisa melihat perbedaan antara memberi dengan niat hadiah dan memberi dengan niat sedekah. Kalau memberi dengan niat sedekah, dirahasiakan lebih baik. Dirahasiakan lebih baik. Kalau memberi dengan niat memberi hadiah, maka ditampakkan lebih baik. Kalau sedekah dirahasiakan lebih baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara." In tubdus sadaqati, kalau kalian menampakkan sedekah, fani'immahi, itu hal yang baik. Wa in tukhfuha, tapi kalau kalian menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Sehingga dalam urusan sedekah,
merahasiakan sedekah itu lebih baik. Tapi kalau hadiah, menampakkan sedekah, menampakkan hadiah itu lebih baik. Sehingga hadiah lalu kita pamrih dalam arti kita cerita, kita tunjukkan, ini dari saya, ini hadiah dari saya untuk Anda, silahkan. Karena tujuan hadiah adalah menimbulkan suasana kerukunan, suasana ukhuwah Islamiyah. Baik. Selanjutnya. Namun di sini kita mau memberikan sedikit catatan ya, berkaitan dengan persiapan ibu-ibu ketika mau menyiapkan hampers. Pertama, hindari sikap pemborosan. Jangan sampai terjadi israf. Jadi bolehlah ngasih hampers, tapi jangan sampai terjadi israf. Misalnya Pak, dibelikan makanan yang terlalu mahal. Kalau secara mungkin fisik makanannya ya begitu dikunyah selesai. Tapi ini terlalu istimewa, misalnya barangnya impor, bahkan kadang ada yang bertabur dengan taburan emas. Subhanallah, ini terlalu berlebihan. Ya nggak harus seperti itu. Maka israf dalam memberikan hampers ini tidak diperkenankan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, di antara sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman itu kalau mereka bersedekah, mereka tidak israf dan tidak pelit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur rahman itu kalau mereka berinfak, lam yusrifu, mereka tidak israf. Walam yaqturu, dan mereka tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi mereka pertengahan. Karena itulah kenapa dalam Islam kita dilarang untuk minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas, sendok emas, piring emas, atau perak. Karena ini termasuk di antara sikap berlebihan, sikap israf. Masih banyak tembaga yang logam yang lain yang bisa dipakai untuk wadah makan dan minum. Maka jangan gunakan yang harganya mahal seperti emas dan perak. Baik. Selanjutnya, jangan membuat diri Anda sibuk keliling mall selama puasa sehingga mengganggu kegiatan ibadah. Jadi saking sibuknya untuk urusan hampers sampai dia tiap hari keliling mall, nyari apa, hingga mengganggu aktivitas puasa yang dia lakukan. Karena kalau seperti ini, ya akhirnya dia nggak sempat baca Quran, dia nggak sempat untuk menjaga diri dari aurat, dia nggak bisa menjaga diri dari aurat, dan seterusnya. Nah, barangkali sebagai catatan tambahan adalah berkaitan dengan hampers dalam bentuk kalau uang ditata itu, mungkin ada yang tahu, dalam bentuk saya boleh sebut hampers dalam bentuk uang, apa namanya? Buket ya, ini dalam bentuk buket uang ya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih dalam bentuk seperti ini? Di sini mungkin yang perlu perlu dicatat adalah berkaitan dengan tukar menukar uang rupiah dengan uang rupiah. Ini wajib sama. Kalau nggak sama, maka nanti jadinya riba fadl, wajib sama. Sehingga harga buket uang itu berapa misalnya? Oh, buket uang 1 juta, tapi harganya 1,1 atau 1,2. Dipertukarkan antara IDR 1,2 juta
dengan buket 1 juta. Nah, kalau seperti ini masuk kategori riba fadl karena ada selisih. Sehingga kita memperjuangkan amalan yang statusnya sunnah, tapi kita melakukan perbuatan yang hukumnya dosa, yaitu riba fadl. Maka yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Baik, untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan tukar menukar buket yang di situ nilainya beda dengan apa yang dipertukarkan, ini tidak boleh. Solusinya bagaimana? Solusi di sini adalah dilakukan 2 tahap. Tahap yang pertama adalah transaksi tukar uang. Jadi misalnya di sini dilakukan transaksi 1 juta, yang ini transfer tunai ya. Terus dipertukarkan dengan uang 1 juta, yang ini fisik, uang fisik. Jadi sama-sama 1 juta, yang satu transfer tunai, yang satu uang fisik, dengan pecahan tertentu. Misalnya uang fisik pecahan 50.000. Lalu tahapan yang kedua adalah pesan dibuatkan paket. Nah, dari 50.000 tadi, dari uang fisik. Nah, untuk yang kedua ini dilakukan akad jual jasa. Nah, ini hukumnya boleh. Jual jasa sesuai kesepakatan, misalnya 200.000 atau 100.000, tapi statusnya akad jual jasa. Tolong buatkan buket dari setumpuk uang ini. Silahkan. Jadi dilakukan 2 tahap. Baik. Dari sinilah kita bisa lihat bahwasanya praktek yang mungkin terjadi di masyarakat, orang menukarkan uang senilai 1,2 dengan buket senilai 1 juta, ini termasuk di antara praktek riba fadl. Anda jangan lihat, ini kan lebih praktis, bukan masalah praktis dan tidak. Kalau di situ ada potensi dan peluang dosa, maka seorang muslim tidak boleh melakukannya. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada masalah ghibah. Ini tidak hanya masalah wanita saja, termasuk juga lelaki. Walaupun yang lebih dominan terjadi pada wanita. Sekarang kita akan lihat bagaimana keterangan para ulama tentang masalah ghibah. Tapi sebelumnya saya ajak Anda untuk melihat definisi ghibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Lalu para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai. Engkau menceritakan tentang saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai. Lalu ada sahabat yang bertanya, "In kana fihi ma aqul?" Bagaimana jika yang aku katakan itu memang benar ada pada saudaraku? In kana fihi ma aqul. Bagaimana kalau yang aku sampaikan itu benar seperti yang ada pada dia? Jawab Nabi SAW, "In kana fihi ma taqul faqad irtabtahu." Kalau yang kau sampaikan itu benar, berarti memang kau telah melakukan ghibah. Ya. Sehingga
di sini Anda perlu catat bahwa ghibah itu jujur. Ghibah itu jujur. Sesuai dengan realita. Sesuai realita. Saya pernah mengingatkan seseorang terkait ghibah. Saya sebut, kamu melakukan ghibah, seperti ini nggak boleh, ini ghibah. Nah, terus dia bilang, loh yang saya sampaikan kan sesuai realita. Justru itu, ketika yang kau sampaikan sesuai realita, itulah ghibah. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, in kana fihi ma'akul, kalau yang saya sampaikan sesuai dengan realita gimana? Ma taqul faqad ightabtah. Kalau yang kau sampaikan itu sesuai realita, berarti memang kau telah melakukan ghibah. Wa illam yakun fihi, dan kalau yang kau sampaikan tidak sesuai realita, faqad bahatta, berarti engkau telah memfitnahnya. Sehingga ghibah itu jujur. Maka di sini ghibah ya, menceritakan hal buruk terkait orang lain. Nah, hal buruk terkait orang lain itu yang diceritakan, bima yakrah, yang dia nggak suka ketika itu diceritakan, baik berkaitan dengan fisiknya, berkaitan dengan perbuatannya, berkaitan dengan yang lainnya. Baik. Nah, selanjutnya menceritakan tentang orang lain, menceritakan hal buruk terkait orang lain. Kalau jujur, ini ghibah. Kalau bohong, ini fitnah. Sehingga di sini fitnah adalah ghibah plus dusta, yang disebut oleh Nabi SAW dengan buhtan, faqad bahatta. Bahasa kita fitnah atau buhtan. Sehingga buhtan lebih parah daripada ghibah. Maka buhtan dosanya lebih besar. Baik. Tapi yang ini saja termasuk dosa besar. Dosa besar. Sekarang kita lihat bagaimana nasibnya tapi dia ghibah. Ghibah bisa membatalkan puasa. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dan ini juga pendapat Al-Auza'i, seorang ulama zaman tabi'in. Beliau mengatakan, innal ghibata tuftirus shaim. Ghibah itu bisa membatalkan puasa. Wa tujibu alaihi qada'u dzalikal yaum. Sehingga menyebabkan orang yang melakukan ghibah tadi harus mengqadha puasa yang dia kerjakan namun diiringi dengan ghibah. Masya Allah. Mungkin banyak di antara kita yang kena. Mungkin banyak di antara kita yang kena. Sehingga orang yang melakukan ghibah, maka dia harus qadha, puasanya batal, seperti makan dan minum. Ya, kebayang nggak berapa banyak puasa kita yang mungkin hilang gara-gara ghibah. Menurut Aisyah, dan ini juga pendapatnya Al-Auza'i, orang yang ghibah puasanya batal. Dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, al-ghibatu tufsidus shaum. Ghibah itu bisa merusak puasa. Al-ghibah tufsidus shaum. Meskipun makna merusak di sini bisa merusak dalam arti merusak pahala, namun tidak sampai merusak dalam arti membatalkan amalan puasa. Namun pendapat Aisyah, pendapat yang diriwayatkan dari Aisyah dan pendapatnya Al-Auza'i ini sudah cukup ya, menjadi ancaman yang cukup serius bagi pelaku ghibah. Karena ghibah itu tidak hanya menghilangkan pahala puasa, tapi juga membatalkan puasa. Mujahid bin Jabar pernah mengatakan, khaslatani man hafidhahuma
salimalahu saumuhu. Ada dua dosa. Siapa yang selamat dari dua dosa ini, maka puasanya akan selamat. Dosa itu adalah ghibah dan bohong. Sehingga waspadalah dari yang namanya ghibah. Bagi para ulama di masa silam, ghibah ini bisa menyebabkan puasa seseorang gak ada artinya, gak ada nilainya sama sekali. Ada juga yang mengatakan bahwa selama orang tidak bisa menjaga diri dari ghibah, maka puasanya sama sekali tidak ada nilai pahalanya. Walaupun dia bisa jadi puasanya sah. Sah dalam arti menggugurkan kewajiban Ramadan, tidak perlu diulang. Tapi karena gara-gara ghibah, maka amal puasanya menjadi tidak ada nilai pahalanya. Baik. Jadi sekali lagi tolong waspada dengan ghibah. Selanjutnya kita akan beralih ke masalah menjadi sebab dosa. Yang ingin kami tekankan di sini adalah, wahai para muslimah, waspadalah dengan yang namanya aurat. Jangan sampai pamer aurat, jaga diri baik-baik, jangan sampai pamer aurat. Jangan suka keluar rumah atau pamer diri di medsos. Yang itu menjadi sebab lelaki melakukan perbuatan dosa. Sehingga kalau misalnya wanita majang fotonya atau videonya di medsos, dilihat oleh orang lain dalam kondisi berpuasa, ingat bisa jadi orang yang melihat ini berdosa, dan yang menjadi sebab orang ini berdosa juga ikut berdosa. Ketika itu terjadi, maka sangat disayangkan, mungkin ini bisa menggugurkan pahala puasa dia. Ya. Sehingga di sini perlu ada catatan berkaitan dengan pembatal dalam beramal. Yang pertama adalah pembatal amal. Pembatal amal. Ini jika dilakukan wajib qadha. Ya, seperti makan, minum, melakukan hubungan badan, ini pembatal amal. Yang kedua ada pembatal pahala amal. Pembatal pahala amal. Kalau pembatal pahala amal, amalnya sah, tapi tidak ada pahalanya. Nah, sehingga mungkin dia gugur kewajibannya. Cuman sangat disayangkan karena amalnya tidak ada pahalanya, dia nggak dapat apa-apa. Itulah orang yang melakukan pembatal amal puasa. Sehingga kalau dia sampai membatalkan pahala amalnya, capek dia, nggak ada nilainya. Dan itu seperti yang pernah disabdakan Nabi SAW, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Banyak orang yang puasa, tapi yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Artinya dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Baik. Selanjutnya, termasuk diantaranya adalah yang suka keluar rumah lalu pamer dirinya di jalan, di medsos, bahkan waliyadzubillah ada yang pamer parfum. Nabi SAW mengingatkan, al-mar'atu aurah, wanita itu aurat, sehingga dianjurkan bagi wanita untuk lebih banyak tinggal di dalam rumah. Wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Kalau wanita keluar dari rumahnya, maka akan dihiasi sama setan, sehingga kelihatan semakin menawan, menarik banyak pandangan orang, karena dihiasi sama setan. Ya. Anda tanyakan kepada lelaki siapapun, kalau lihat wanita dari belakang, dikiranya masih muda. Begitu ketemu, loh, kok ternyata sudah 70 tahun, sudah 60-an tahun. Karena ketika dilihat dari belakang nggak kelihatan. Mungkin itu salah satu di antara contoh setan menghiasinya sehingga terlihat semakin indah. Padahal aslinya ya ketika di rumah dia biasa saja. Wa innaha la takunu aqraba ilallahi minha fi qa'ri baitiha.
Dan seorang perempuan tidaklah lebih dekat kepada Allah daripada ketika dia berada di dalam bagian terdalam dari rumahnya. Ya, misalnya di kamar yang paling dalam di rumahnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat. Baik, dari sinilah kita bisa lihat bahwa saat wanita itu keluar rumah di bulan Ramadan, apalagi nggak pakai jilbab, kemudian auratnya terbuka, lalu dia pamerkan ke orang lain, atau juga foto-foto di medsos, yang bersangkutan bisa jadi menjadi sumber dosa bagi yang lain. Dan itu akan bertanggung jawab, dia harus bertanggung jawab kalau dia yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya kepada dia, kenapa dia menjadi sumber dosa bagi yang lain. Baik. Karena itu dulu para sahabiat termasuk di antara orang yang jarang sekali keluar rumah. Sehingga saat mereka berada di dalam Ramadan atau di luar Ramadan, mereka lebih banyak tinggal dan menetap di dalam rumah. Sekarang kita akan beralih ke persiapan berbuka. Ibu-ibu yang menyiapkan berbuka untuk keluarganya maupun untuk masjid atau untuk orang lain, jangan lupa zikir sore. Jangan sampai Ramadan mengurangi rutinitas amal soleh kita. Bila perlu, yang ada adalah menambah aktivitas amal soleh kita. Maka amal soleh yang sudah tertata seperti zikir pagi, amal soleh sholat duha, amal soleh apalagi ibadah A, ibadah B, yang itu kita lakukan di luar Ramadan, kalau bisa saat Ramadan jangan sampai malah berkurang atau hilang. Selanjutnya, persiapan berbuka, hindari pemborosan. Tidak harus mengejar setiap yang kita inginkan, sehingga tidak semua yang kita inginkan perlu dipenuhi. Kalau diri Anda ingin makan A, ingin makan B, tahan. Tidak semuanya harus kita penuhi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang karakter ibadur rahman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur rahman itu kalau berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di tengah-tengah di antara mereka. Sehingga ibadur rahman, mereka ketika berinfak itu infak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang Anda lihat di sini tentang contoh fenomena pemborosan menurut standar sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kafa bil mar'i sarafan alla yastahiya syai'an illa ishtarahu fa akala." Cukuplah seseorang itu disebut boros apabila setiap kali dia pengen sesuatu langsung dikejar. Dia beli untuk dia makan. Dan mungkin kita semuanya pernah melakukannya. Pengen ini kejar ke sana beli, pengen ini kejar ke sana lagi beli, pengen ini beli. Ya, bahkan waliyadzubillah sampai ada orang yang jadi budak kuliner untuk bisa mendapatkan satu piring nasi tambah sayur lodeh tambah gerepetek misalnya. Dia itu harus ngantri mengular panjang kayak di beberapa warung di Jogja. Ya. Sehingga kalau kita lihat seperti itu, Masya Allah, betapa mereka adalah orang-orang yang waktunya terlalu banyak sisa sehingga dibuang untuk sekali makan butuh waktu 2-3 jam. Nah, coba kita ingat pesan Umar, kafa bil mar'i syarafan alla yastahiya syai'an illa ishtarahu fa'akala. Cukuplah seseorang itu disebut boros apabila setiap kali dia ingin sesuatu dia langsung beli kemudian dia makan. Jadi model orang zaman kita ya, kejar sana kejar sini kejar sini. Sampai ada yang nyari durian hingga dia harus ke Malaysia. Ngapain nyari durian? Masya Allah, kan di Indonesia banyak. Oh, yang lebih istimewa yang di sana rasanya Masya Allah, nggak bisa diceritain. Nah, ya sekali waktulah ke sana. Akhirnya rutin tiap tahun nyari durian sampai harus ke luar negeri. Terus apalagi makanan-makanan dari luar negeri, oh lagi viral, orangnya harus ke luar negeri.
Masya Allah. Ini contoh israf yang terlalu banyak tersebar di masyarakat. Bahkan mereka yang sudah mengenal agama lebih dalam pun terkadang terjebak dalam penyakit israf seperti ini. Ada satu cerita ya, mungkin mudah-mudahan ini mengingatkan kita. Ini perkataan yang pernah disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Diceritakan oleh anaknya, yaitu Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin, dihidangkan makanan di hadapan beliau. Wa kana sha'iman, dan ketika itu beliau sedang puasa. Faqala, hidangan sudah siap di depan mata. Sebentar lagi mau masuk buka puasa. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf mengatakan, qutila Mus'abun wa huwa khairum minni. Kuffina fi burdatin in ghuttiya ra'suhu badat rijlah. Mus'ab bin Umair itu terbunuh sementara posisi beliau lebih baik daripada aku. Ketika ditutupi dengan kainnya ke arah kepala, kakinya kelihatan. Dan jika kakinya ditutupi, kepalanya kelihatan. Tsumma busita lana minad dunya ma busit. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia sebagaimana yang kita lihat sekarang. Allah bentangkan dunia untuk kita. Lalu Rasulullah SAW atau Abdurrahman mengatakan, waqad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Dan aku takut jangan-jangan pahala dari amalku disegerakan oleh Allah. Aku takut jangan-jangan pahala amalku disegerakan oleh Allah di dunia. Tsumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Kemudian beliau menangis, lalu beliau tinggalkan makanan. Padahal itu sudah di hadapannya. Ya. Sehingga praktek israf, ya, boros ketika berbuka. Ya, boros ketika berbuka. Di sini ada aneka makanan. Yang beragam. Sehingga Anda bisa lihat misalnya satu meja itu full. Ada nasi, sate, gulai, lontong. Apalagi sambal kacang. Oh, belum lengkap tuh buahnya, puding. Terus apalagi ada roti, ada apa? Satu meja itu full. Belum kacang hijaunya, bubur-bubur yang lain. Masya Allah. Dia ketika berbuka, persiapan makanan yang dia sediakan sangat banyak. Nah, sejatinya yang seperti ini gimana? Sejatinya yang kayak gini ya berlebihan. Apa sih yang dibutuhkan dia untuk berbuka? Hanya cukup beberapa teguk air tambah sedikit makanan yang lain. Dan itu sebenarnya dia sudah cukup. Tapi kadang ditambah-tambahi dengan seperti tadi. Masya Allah. Dan boros juga bisa bentuknya makan terlalu banyak. Sehingga dia makan setelah adzan maghrib, dia makan sampai 2 piring atau seberapa yang terlalu berlebihan. Sampai membuat dia nggak kuat untuk sholat taraweh karena makannya terlalu banyak. Ini juga masuk kategori israf. Nah, selanjutnya berikutnya tentang taraweh di rumah. Di mana tempat yang paling afdol bagi wanita untuk sholat taraweh? Coba kita lihat hadis berikut ini. Wanita lebih afdol sholat wajib di rumah daripada sholat wajib di masjid. Dan ini berdasarkan ijma' ulama serta hadis yang nanti insya Allah akan kita baca, di mana Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabiat
berkaitan dengan mana yang lebih afdol, sholat di Masjid Nabawi dengan imam Nabi SAW ataukah sholat di rumah sendiri. Baik, coba kita tahan sebentar. InsyaAllah kita akan lanjut saat lagi. Kita akan bicara tentang di manakah tarawih yang terbaik bagi wanita. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu tentang sholat wajib bagi wanita lebih afdol di rumah. Dari Ummu Humaid, istrinya Abu Humaid As-Sa'idi, beliau pernah mendatangi Rasulullah SAW menyampaikan keinginannya untuk sholat berjamaah bersama beliau, bersama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW merespon keinginan ini dengan mengatakan, "Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i." Aku tahu kamu ingin sholat bersamaku. Padahal sholatmu di rumahmu, di dalam rumahmu lebih baik daripada sholatmu di teras rumahmu. Sholatmu di teras rumahmu lebih baik daripada sholatmu di halaman rumahmu. Dan sholatmu di halaman rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Posisi Ummu Humaid jauh dari Masjid Nabawi. Anda bisa lihat di sini. Perbandingan yang ada adalah sholat di Masjid Nabawi diimami oleh Nabi SAW. Sudah, ini nggak bisa dibandingkan dengan masjid yang lain. Itu pun kata Rasulullah SAW, kamu sholat di rumah lebih baik daripada kamu sholat di masjid kampungmu, dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di Masjid Nabawi. Jika seperti ini perbandingannya, maka bagaimana dengan sholat di rumah dibandingkan dengan masjid selain Masjid Nabawi? Sementara imamnya bukan Nabi, tentu nggak bisa apabila yang imami adalah Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu, bagi wanita yang lebih afdol itu di rumah. Jika sholat wajibnya saja lebih afdol di rumah, apalagi sholat sunnah. Jika sholat wajib saja lebih afdol di rumah, apalagi sholat sunnah. Baik. Sehingga ibu-ibu sekalian, apabila Anda ingin mendapatkan pahala yang lebih melimpah, yang lebih banyak untuk sholat wajib, Anda tidak perlu merasa keberatan untuk mengerjakannya di rumah. Tapi Pak, saya pengen ke masjid. Ya, pengen ke masjid boleh saja. Tapi jika Anda kerjakan di rumah, nilai pahalanya lebih besar. Bahkan termasuk ketika sedang umroh. Di manakah kediaman seorang wanita ketika sedang umroh? Kediamannya adalah hotel. Maka sholatnya wanita di hotel lebih afdol daripada ketika dia ikut berjamaah di Masjid Nabawi. Anda jangan berpikir, katanya dilipatkan 1000 kali. Iya, betul. Tapi jika dibandingkan dengan kualitas pahala, lebih gede apabila dia melakukannya di dalam rumah. Jadi kalau boleh diibaratkan begitu, kalau dia lakukan di dalam rumah, dia mungkin dapat pahala besar, walaupun satu. Kalau dia ikut di masjid, dia mungkin dapat banyak pahala, tapi kecil-kecil. Akan lebih baik besar, melebihi ketika kecil-kecil ini digabungkan. Ya, demikian motivasi yang diberikan Nabi SAW. Baik. Sekarang untuk sholat tarawih. Para ulama beda pendapat mengenai tempat yang paling afdol untuk sholat tarawih bagi lelaki. Kita bicara bagi lelaki ya, bukan bagi perempuan. Ulama beda pendapat mengenai tempat yang paling afdol untuk sholat tarawih bagi lelaki. Jadi perbedaan pendapat itu ada beberapa yang disepakati. Yang pertama, diperbolehkan untuk sholat tarawih sendirian
sebagaimana boleh sholat tarawih berjamaah. Yang kedua, bahwa sholat tarawih ketika Ramadan tidak boleh masjid itu dibuat dalam kondisi kosong. Dalam arti begini, kalaupun ada orang yang ingin sholat tarawih sendirian atau ingin sholat di rumah, jangan sampai meninggalkan posisi masjid sama sekali. Jadi seluruh masyarakat nggak ada yang mau ke masjid. Jangan sampai terjadi seperti itu. Artinya di masjid harus tetap ada, sehingga masjid jangan sampai kosong dari kegiatan sholat tarawih. Baik. Namun mana yang lebih afdol? Dalam hal ini ada 3 pendapat. Tarawih bagi lelaki. Kita bicara yang masalah yang afdol ya. Pendapat pertama mengatakan di rumah lebih afdol. Di rumah lebih afdol. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan di masjid sendirian, tidak berjamaah, lebih afdol. Pendapat ketiga mengatakan di masjid berjamaah lebih afdol. Baik, jadi ada 3 pendapat berkaitan dengan di manakah posisi yang paling afdol bagi lelaki ketika mengerjakan salat tarawih. Nah, terus di sini kok kita sebutkan ada pendapat di rumah lebih afdol, ini pendapat siapa? Nah, coba kita cantumkan di sini ya. Ini merupakan pendapat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, serta pendapat Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Mereka menilai bahwasanya salat tarawih di rumah bagi lelaki lebih afdal, karena salat sunnah bagi lelaki lebih afdal di rumah. Pendapat ini juga dipegang oleh beberapa ulama tabi'in seperti Salim bin Abdullah bin Umar, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Nafi' Maula Ibnu Umar, Ibrahim An-Nakhai, dan yang diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, Alqamah bin Qais, serta Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai. Pendapat ini juga yang dinisbahkan kepada Mujahid bin Jabir, ulama tabi'in, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan Rabi'atul Ra'i, gurunya Imam Malik. Dan ini merupakan mazhabnya Imam Malik bin Anas. Dari kalangan Hanafiyah ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Abu Yusuf dan pendapatnya At-Tahawi. Pendapat ini juga yang diambil oleh Imam Al-Laits bin Sa'ad, ulama Mesir. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan juga salah satu riwayat dalam mazhab Hambali. Pendapat ini juga yang dipilih oleh Ibnu Abdul Bar, ulama Maliki. Jadi ini daftar nama ulama yang mengatakan salat tarawih bagi lelaki itu lebih afdol di rumah. Ya. Makanya dulu ada sebagian ulama yang lebih milih salat tarawih di rumah, tidak di masjid. Salah satu di antara alasannya adalah Quran lebih lama, bisa membaca Quran lebih panjang, rukuk sujudnya lebih panjang, yang itu tidak bisa dilakukan ketika di masjid. Baik, ini tadi sudah kita sampaikan ya. Ulama beda pendapat mengenai tempat yang paling afdal bagi lelaki untuk qiyam Ramadan. Sebagian mengatakan di masjid, sebagian mengatakan di rumah. Jika qiyamul lail Ramadan bagi lelaki lebih afdal di rumah, bagaimana dengan wanita? Hanya saja jika di rumah tidak bisa sholat karena sangat ngantuk misalnya, atau faktor lain yang membuat dia tidak bisa mengerjakannya dengan maksimal, maka sebaiknya dikerjakan di masjid. Jadi pertimbangan dikerjakan di masjid adalah yang penting dia bisa mengerjakan, daripada kalau di rumah tidak mengerjakan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya bagian yang terakhir berkaitan dengan interaksi wanita haid terhadap Al-Quran. Ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan. Pertama, wanita haid tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Nah. Yang kedua, wanita haid boleh membaca Al-Quran selama tidak menyentuh Al-Quran.
Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ulama sepakat boleh baca Quran dalam kondisi hadas kecil. Boleh baca Quran dalam kondisi hadas kecil. Baca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil, hukumnya boleh. Dan ini ijma' ulama, sebagaimana keterangan An-Nawawi. Dan Nabi SAW sering mempraktekannya. Ketika beliau bangun tidur, beliau sebelum berwudu membaca beberapa ayat Al-Quran, terutama ayat terakhir dari surat Ali Imran. Baik. Namun apakah boleh membaca Quran ketika hadas besar? Baca Quran dalam posisi hadas besar. Dalam hal ini ulama beda pendapat. Sebagian ada yang membolehkan dan sebagian ada yang melarang. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jika kita mengambil pendapat yang membolehkan, maka berarti boleh baca tanpa menyentuh. Selanjutnya, sebatas sarung tangan masih terhitung menyentuh karena lapisannya tipis sehingga tidak diperhitungkan. Kemudian memindahkan Quran pakai sarung tangan, ini tidak boleh. Ya. Berbeda kalau Anda menggunakan pensil seperti ini, sehingga kalau Anda menggunakan pensil, ini Al-Quran saya buka, saya ubah, saya geser pakai pensil. Nah, kalau seperti ini Anda tidak terhitung menyentuh. Nah, selanjutnya, boleh memegang HP teks Quran. Di HP ini ada memori Qurannya, sebagaimana dalam diri kita juga ada memori Quran. Baik. Kalau wanita haid bersentuhan dengan orang yang sedang baca Quran, boleh atau tidak? Boleh. Bahkan Nabi SAW, kepala beliau pernah di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, lalu beliau membaca Quran dalam kondisi Aisyah sedang haid. Maka ini bisa kita jadikan sebagai dalil jika ada wanita yang sedang haid, dia membawa HP yang ada Qurannya seperti ini. Selama dia tidak menyentuh teksnya, maka dia tidak terhitung menyentuh Al-Quran. Sehingga kalau yang dia sentuh adalah dia menggunakan pensil, ya, untuk memindahkan teks, hukumnya boleh. Dan ini mungkin sebagai solusi, ya, bagi ibu-ibu yang ingin tetap tadarus walaupun dia dalam kondisi haid. Dia bisa menggunakan tablet atau dia bisa menggunakan laptop, dan yang dia sentuh itu laptopnya, tabletnya, tapi tidak menyentuh teks Qurannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi pengantar yang bermanfaat. Kita ada waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi tanya jawab. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairan Ustaz atas materi penyampaiannya, dan semoga kita dapat mengamalkannya. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dibacakan yang sesuai tema dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan melaksanakan sekeluarga umroh di tanggal 20 Maret tahun 2026. Apakah kalau jatuh Syawal itu di 21 Maret, bolehkah kami mengikuti puasanya ataupun idnya Muhammadiyah yang tanggal 20 sudah ditetapkan karena pesawat kami malam? Dan kalau tidak bisa, apa hukumnya tidak mengerjakan sholat id karena kami berada di pesawat? Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik. Kita berpuasa dan berhari raya sesuai dengan posisi kita berada. Sehingga saat Anda berada di Indonesia, maka Anda berpuasa dan berhari raya sesuai dengan kalender Indonesia.
Ketika Anda di Timur Tengah, maka Anda berpuasa dan berhari raya sesuai dengan kalender Timur Tengah. Saat Anda berada di atas pesawat bagaimana? Berangkatnya tanggal berapa? Berangkatnya sebelum 1 Syawal. Karena belum 1 Syawal kan berarti masih masuk Ramadan. Berarti Anda masih harus berpuasa ketika berangkat. Nah, kok di atas pesawat misalnya? Kita kan tidak tahu informasi apapun. Jadi besok itu kira-kira puasa atau tidak? Anda tidak tahu. Boleh nggak tidak puasa? Kalau tidak puasanya boleh, karena posisi Anda musafir. Dan musafir boleh tidak berpuasa. Ya? Lalu diqadha atau tidak? Nah, diqadha atau tidak nanti lihat saat Anda berada di atas pesawat itu, Indonesia tempat Anda berangkat tadi sudah berhari raya atau belum? Kalau belum berhari raya, berarti Anda tidak perlu qadha. Belum berhari raya berarti Anda perlu qadha karena masih Ramadan. Tapi kalau sudah berhari raya, berarti Anda tidak perlu qadha karena sudah masuk tanggal 1 Syawal. Ya? Jadi saya ulangi, saat Anda di pesawat, misalnya ini mepet nih, tanggal 29 Ramadan Anda berangkat. Besoknya ada 2 kemungkinan, antara 30 Ramadan atau 1 Syawal. Saya tidak membicarakan Muhammadiyah sama pemerintah dulu ya. Tapi yang kita bicarakan adalah ketika di situ kita tidak tahu pasti besoknya itu tanggal 1 atau tidak. Jadi tanggal 29 malam Anda berangkat. Di posisi Anda tidak tahu besoknya ini tanggal 1 ataukah tanggal 30. Bolehkah kita tidak berpuasa karena mendaratnya misalnya sudah melebihi subuh, mendaratnya misalnya jam berapa? Jam 7 pagi misalnya. Nah, dan Anda tidak tahu ini sudah masuk Syawal ataukah masih Ramadan. Boleh tidak berpuasa? Sudah? Tapi apakah perlu qadha atau tidak? Nanti lihat. Saat Anda mendarat di situ, apakah daerah itu sudah berhari raya atau belum? Kok ternyata belum berhari raya, oh berarti Anda punya utang 1 hari. Kalau ternyata di situ belum berhari raya, berarti masih tanggal 30 Ramadan, berarti Anda harus qadha besok. Tapi kalau ternyata di situ sudah berhari raya, sudah masuk Syawal, maka Anda tidak perlu qadha. Wallahu a'lam. Kemudian untuk sholat idnya, Anda boleh tidak sholat id karena musafir, tidak berkewajiban untuk sholat id. Terlebih lagi bahwasanya posisi sholat id di sini adalah sifatnya anjuran. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ahsanallahilaikum. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz, tim panitia kajian dan seluruh kaum muslimin. Ustadz, tadi disampaikan bahwasanya wanita sebaiknya sholat tarawih di rumah. Bagaimana kiatnya untuk mendapatkan pahala seperti sholat 1 malam suntuk yang berjemaah di masjid? Jadi wanita tidak pernah mendapatkan pahala itu Ustadz. Jazakallah khairan. Baik, memang ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, innahu man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyama lailah. Barang siapa yang ikut salat berjamaah bersama imam sampai selesai, maka dicatat untuknya seperti salat semalam suntuk. Nah, kalau wanita tidak ikut salat di masjid kan tidak mendapatkan ini. Mungkin dia tidak mendapatkan ini, tapi dia mendapatkan ganti yang lebih gede. Dengan apa? Kegiatan ibadah yang dia lakukan di tempat yang tersembunyi. Jadi kalau sudah bicara afdoliyah, ya, di situ kan pilihan melakukan A dengan nilai ibadah tertentu, dengan nilai pahala tertentu, atau melakukan B dengan nilai pahala tertentu. Ketika Anda kehilangan A karena yang B lebih afdol, maka pahala di B ini lebih besar. Dan besarnya pahala di B ini bisa jadi mengalahkan besarnya pahala di tempat A.
Ummu Humaid kurang apa? Beliau ingin sholat di Masjid Nabawi yang imami Nabi, tapi disarankan oleh Nabi SAW, kamu sholat di dalam rumahmu lebih baik daripada kau sholat di masjidku. Dan beliau tidak mempertanyakan, loh, bukankah sholat di Masjid Nabawi mendapatkan pelipatan 1000 kali lipat? Dan ketika itu yang imami seorang Nabi, mungkin nilai 1000 kali lipat ini lebih gede lagi, 1000 kali lipat dengan kualitas yang besar. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, kau sholat di rumahmu lebih afdal. Dia sholat di masjid mungkin dapat pahala qiyamul lail semalam suntuk, tapi dengan kualitas yang kecil, dibandingkan ketika dia sholat di rumah, dia dapat pahala yang jauh lebih besar. Ya walaupun bukan semalam suntuk. Karena kalau sudah bicara ini yang lebih afdal daripada itu, dia kehilangan kesempatan amal A, tapi dia mendapatkan nilai yang lebih gede. Bagi orang yang sedang wukuf di Arafah, dia tidak dianjurkan untuk puasa Arafah. Walaupun kita tahu nilai keutamaan dari puasa Arafah, Masya Allah. Kata Nabi SAW, ahsibuhu ayyukaffiras sanatal madiyah wal baqiyah. Itu bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Tapi kalau ada orang yang wukuf di Arafah kok puasa Arafah, justru dia tidak afdal. Karena dia dianjurkan untuk memperbanyak berdoa ketika di Arafah, dan dianjurkan tidak berpuasa agar lebih kuat ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau sudah bicara afdaliyah seperti ini, ya berarti model pelipatan kayak tadi sudah tidak berlaku lagi, karena dia melakukan yang lebih baik daripada itu. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustadz. Ustadz, pertanyaan berikutnya, dan mohon Anda diinfokan nanti kalau waktunya sudah mendekati Ustadz, jadi bisa ditutup langsung dengan kafaratul majelis Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Tadi disampaikan tentang memperbanyak berdoa dan berzikir ketika sahur. Pertanyaannya, apakah sambil beraktivitas pekerjaan sahur, berdoa itu mengikuti adab-adab berdoanya, yaitu Ustadz memuja-muja Allah dan mengangkat tangan, atau adabnya bagaimana sebaiknya ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ketika kita berdoa memang dianjurkan untuk melakukan adab doa. Tapi adab doa di sini tidak harus semuanya. Makanya mungkin sebagai saran, saat Anda menyiapkan sahur dalam kondisi sudah suci, punya wudhu, kemudian sambil masak dalam keadaan punya wudhu, nanti bisa Anda berdoa tanpa harus menghadap kiblat, tanpa harus angkat tangan, memperbanyak istighfar, karena Anda sedang masak. Dan ketika masak mungkin Anda tidak bisa terus-terusan angkat tangan. Tapi kalau misalnya sambil diselai, ya, goreng, kemudian bisa ditinggal, terus angkat tangan berdoa sambil menghadap kiblat. Nanti ketika sudah matang dibalik, terus angkat tangan lagi sambil menghadap ke arah kiblat, silahkan. Sehingga nanti doanya putus nyambung. Saat sedang tidak harus megang alat, Anda angkat tangan, Anda berdoa. Saat harus megang alat, Anda tidak bisa mengangkat tangan, tapi tetap berdoa. Ya, intinya bisa dilakukan dengan cara apapun, namun kita sarankan dalam kondisi suci dari hadas. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz Afwan izin bertanya, jika apabila keluar darah haid tapi di luar siklus haid normal, apakah membatalkan puasa? Mohon pencerahan Ustadz, jazakallahu khairan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang peristiwa haid atau tentang momentum haid. Lalu Allah mengatakan, qul huwa adzan, jawablah wahai Muhammad, huwa adzan, haid itu kotoran. Artinya, selama yang keluar adalah darah, maka statusnya haid. Jadi perlu dicatat, yang keluar darah. Kalau darah
Darah berarti semua cairan yang bukan darah. Misalnya cairan keruh, cairan kuning, cairan apa lagi, dan cairan-cairan yang lainnya. Tapi selain darah, lendir, bening, selama itu bukan darah, mau keluar di waktu haid maupun di luar haid, maka statusnya bukan haid. Tapi jika yang keluar adalah darah, baik keluarnya ketika rentang haid atau di luar rentang haid, semuanya terhitung haid selama yang keluar adalah darah. Sehingga Anda punya kebiasaan haid misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7 awal bulan. Di satu momentum tertentu karena capek, Anda keluarnya di tanggal 20. Loh, kok nggak biasanya? Tanggal 20 keluar darah. Haid atau bukan? Jawabannya haid. Karena yang keluar adalah darah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, orang tua saya, ayah, zolim kepada saya dan ibu saya. Ketika saya berdoa untuk beliau agar nama beliau dihapuskan dari api neraka, saya merasa berat untuk memohonkan itu kepada Allah. Apakah saya berdosa? Apakah puasa Ramadan saya diterima dengan kondisi hati yang seperti ini Ustadz? Mohon nasihat Ustadz, jazakallahu khairan. Memang terkadang ada orang yang kita cintai, yang kita hormati, tapi dia bertindak zalim pada diri kita. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Satu hal yang penting untuk kita ingat bahwasanya dalam ajaran syariat, dalam Al-Quran, kita diingatkan oleh Allah jangan melupakan jasa baik orang lain. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Janganlah kalian melupakan jasa baik di antara sama kalian. Ayah tetap ayah, bapak tetap bapak, walaupun dia mungkin pernah berbuat zalim sama kita. Sebagaimana ibu tetap ibu, meskipun bisa jadi ibu berbuat zalim sama kita. Anak tetap durhaka kepada orang tuanya. Nah, pertanyaannya, jika kita di posisi sebagai orang yang dizalimi, bolehkah mendoakan keburukan untuk yang bersangkutan? Jika dia adalah orang yang pernah berjasa kepada kita, seharusnya Anda ingat jasa dia. Oh, ayah pernah memberikan A, B, C kepada saya. Dulu beliau pernah memberikan nafkah kepada saya ketika saya masih kecil. Dulu pernah ini. Anda ingat itu. Ya, semoga dengan itu akan meredam emosi kita, sehingga tidak sampai kita mendoakan keburukan untuk yang bersangkutan. Akan lebih baik pada saat kita dizalimi, lalu kita mendoakan kebaikan untuk yang bersangkutan. Atau minimal kita diam. Saya nggak sanggup. Ya sudah, kalau begitu minimal Anda diam. Semoga dengan cara demikian tidak sampai terjadi masalah yang lebih besar. Ya. Dan selanjutnya sebagai solusi mungkin Anda bisa jaga jarak. Tidak akrab itu boleh, memusuhi dilarang. Sehingga Anda bisa ambil posisi tidak akrab dengan orang tua, tapi tidak harus memusuhi orang tua. Tidak akrab dalam arti ya tidak harus dekat dengan dia. Namun kalau memusuhi ini beda lagi. Barangkali itu sebagai solusi, sehingga tetap nanti menjaga perasaan dengan cara Anda tidak akrab, tapi Anda tidak sampai harus memasang permusuhan dengan yang bersangkutan. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Mohon maaf jika kurang maksimal dan ada beberapa kendala yang tadi terjadi. Dan insya Allah materi yang akan kita bagikan melalui panitia. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi